Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Faisal Ramdhani. Di sini saya berperan sebagai perwakilan untuk menjelaskan tugas besar yang telah kami kerjakan bersama-sama. Kelompok kami kebagian menjelaskan logic programming atau bisa disebut juga prolog. Anggota kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Hesya Ramadini, kedua ada Adi dan Adriana, yang ketiga ada Guna Pandu Prilana, dan yang keempat adalah saya sendiri yaitu Raihan Faisal Ramdhani. Program logic, apa itu program logic? Program logic adalah singkatan Prolog adalah singkatan dari program logic, yaitu bahasa pemrograman berbasis logika yang digunakan untuk membuat program yang bisa menalar sendiri atau sesuai aturan dan fakta, atau yang bisa sebut kita reasoning seperti manusia. Prolog bekerja dengan pengetahuan dan aturan logika yang dimana komputer akan mencari sendiri jawaban mana yang benar berdasarkan fakta dan aturan yang telah didefinisikan. Pengertian dari SWI Prolog. SWI Prolog adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, menjalankan, dan menguji program menggunakan bahasa pemrograman Prolog. Dalam Prolog, pengguna mendefinisikan kumpulan fakta dan aturan, kemudian sistem akan menalar secara otomatis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan atau pertanyaan yang diajukan. SOE Prolog menyediakan lingkungan kerja yang lengkap, termasuk interpreter untuk menjalankan kode Prolog, editor untuk menulis program, debugger untuk melacak kesalahan logika, serta konsol interaktif tempat pengguna dapat langsung mengetikkan query seperti tanda tanya strip untuk menanyakan sesuatu kepada sistem. Software ini bersifat gratis dan open source serta dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Kebetulan di sini kelompok kami menggunakan Windows. Pengenalan lingkungan kerja. SW Prolog mempunyai fungsi utama, yaitu adalah untuk menjalankan file berisi kode Prolog yang dimana nama format file tersebut adalah .pl. Cara membuka kode program Prolog adalah dengan menjalankan perintah di terminal, yaitu swipl, nama program, dan format .pl. Setelah program dijalankan, akan muncul prompt tanda tanya strip tempat kita bisa mengetik query atau untuk menjalankan logika Prolog. Cara mengunduh tools itu akan langsung saya praktikan bagaimana cara kita bisa mengunduh SPI Prolog untuk tugas besar artificial intelligence ini. Bisa, yang pertama adalah buka di browser situs resmi dari SPI Prolog, lalu download sesuai operasi sistem yang digunakan. Nah, bisa langsung ke halaman download, kita ke SY Prolog dan pilih yang stable release. Lalu kita akan, karena kita menggunakan Windows, karena kelompok kami menggunakan Windows, kami akan mendownload ini SW Prolog for Microsoft Windows 64-bit, self installing executable for Microsoft Windows 64-bit edition. Kita klik aja linknya, lalu I understand, dan kita langsung download.
Oke, setelah file sudah di-download, kalian bisa langsung jalankan program dengan klik file berbentuk exe ini. Setelah muncul Windows installer, kalian tinggal next, ketik I agree, kita checklist yang di tengah, langsung kita next. Ini pilih destinasi folder yang kalian inginkan, karena biar simple kelompok kami menggunakan default dari programnya aja. Kita next dan kita next lagi selanjutnya. Ini biarkan aja default, lalu kita klik install. Tunggu sampai proses instalasinya selesai dan kalian bisa langsung klik finish. Begitu adalah cara mengunduh tools SW Prolog yang akan kami gunakan untuk melakukan tugas besar. Deskripsi persoalan kasus. Tujuan dari studi case ini adalah sistem ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tanaman yang cocok ditanam berdasarkan kondisi tanah di suatu wilayah. Input yang akan dimasukkan oleh pengguna adalah yang pertama jenis tanah, ada lempung, pasir, liat, dan gambut. Yang kedua ada pH tanah, apakah pH tanah tersebut asam, netral, ataupun basa. Yang ketiga adalah curah hujan, apakah curah hujannya rendah, sedang, dan juga tinggi. Output yang akan dihasilkan oleh sistem kami adalah rekomendasi tanaman. Misalkan jika input yang diberikan oleh user A, B, dan C, maka output yang akan dihasilkan adalah padi, jagung, kopi, teh, dan tanaman yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Deskripsi penyelesaian, sistem dibangun menggunakan logic programming atau prolog. Pengetahuan disusun dalam bentuk yang pertama ada fakta. Fakta itu berisikan dengan jenis tanah, pH tanah, curah hujan, dan tanaman. Yang kedua adalah aturan atau rules. Rules akan menentukan tanaman mana yang cocok untuk dikeluarkan oleh sistem. Contoh aturan adalah rekomendasi tanaman. Misalkan jenis tanahnya lempung, lalu pH tanahnya netral, curah hujannya tinggi, maka tanaman yang akan keluar adalah padi. Begitu dan seterusnya sesuai dengan aturan yang telah kami tetapkan oleh sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menjalankan SWI Prolog dan juga program Prolog yang berformat .pl gitu. Langsung aja kita buka SWI Prolognya, lalu kita consult untuk membuka file atau menjalankan file yang telah kita buat di program. Kita open. Nah, lalu di sini kita enter, misalkan udah masuk ke file tersebut, lalu kita ketik start, titik, jangan lupa, lalu kita enter. Nah, karena di sistem kami itu akan menyuruh user untuk menginput suatu jenis tanah, terus jenis asam tanah, lalu curah hujan, maka di sini sistem akan menyuruh user untuk menginput, yang dimana kita akan coba untuk inputan dengan jenis tanah lempung, titik, jangan lupa, lalu jenis pH tanahnya adalah basa, jangan lupa titik juga, enter, lalu masukkan curah hujan, misalkan curah hujannya sedang, kita langsung titik. Oke. Nah, maka sistem akan menampilkan jenis tanaman yang sesuai dengan
kondisi user tersebut gitu. Jadi maka sistem akan mengeluarkan hasil kedelai. Bagaimana kita untuk mulai dengan kondisi tanah yang berbeda? Kita start, lalu misalkan kita ganti contoh dengan jenis tanah pasir titik, lalu pH tanahnya adalah basa titik, dengan curah hujan sedang titik. Nah, jika sistem tidak menemukan ketentuan atau fakta yang telah ditentukan di awal, maka sistem akan mengeluarkan output tidak ada rekomendasi yang sesuai untuk kondisi tersebut. Gimana sih struktur kode atau struktur kode yang telah kami susun? Bisa dilihat dengan cara edit, lalu ke tempat di mana file tersebut ada, kita open. Nah, di sini. Ini adalah struktur kode untuk sistem yang telah kami buat gitu. Mulai dari start, di mana write sistem akan mengeluarkan ini. Write sistem rekomendasi tanah, lalu ada ini gitu. Dan seterusnya. Ini adalah fungsi untuk menampilkan hasil. Ini jika jika jenis tanah, pH tanah dan curah hujan tidak ada seperti yang ada di sistem ini, maka hasil yang akan dikeluarkan adalah tidak ada rekomendasi yang sesuai untuk kondisi tersebut. Nah, apabila ada yang sesuai dengan aturan dan fakta yang ada di sini, maka sistem akan mengeluarkan output dengan tanaman yang cocok kondisi saat ini adalah ini gitu. Nah, ini adalah beberapa aturan rekomendasi tanaman yang ada di sistem, atau bisa disebut juga aturan dan fakta. Misalkan user tadi masukkan lempung, jenis tanahnya adalah lempung. Di sini ada lempung. Lalu ada pH tanahnya adalah basa, dan masukkan curah hujannya adalah sedang gitu, sedang. Maka hasil yang keluar adalah kedelai. Jika user memasukkan curah hujannya tinggi, curah hujannya rendah, maka hasil yang akan keluar harusnya adalah cabai. Tapi karena user memasukkan kondisi curah hujannya adalah sedang, maka output yang dikeluarkan adalah kedelai gitu. Maka sistem ini telah berjalan sesuai dengan aturan dan fakta yang telah ditentukan oleh program. Nah, karena di sini user memasukkan kondisi jenis tanah, pH tanah dan curah hujan yang tidak ada di aturan tersebut, maka sistem akan mengeluarkan output dengan tidak ada rekomendasi yang sesuai untuk kondisi tersebut gitu, yang dimana ada di kode bagian ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari tugas besar yang telah kami lakukan adalah prolog dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun sistem pakar berbasis aturan logika yang mampu membantu proses pengambilan keputusan secara cerdas dan terstruktur. Dalam konteks sistem rekomendasi tanaman, prolog digunakan untuk menganalisis kondisi lingkungan seperti tanah, tingkat keasaman atau pH, dan curah hujan. Kemudian memberikan saran tanaman yang paling sesuai berdasarkan basis pengetahuan yang telah ditetapkan. Pendekatan logic programming ini sangat efektif karena memungkinkan sistem bekerja secara deduktif, menalar fakta-fakta yang ada untuk menghasilkan kesimpulan logis. Dengan demikian,
Prolog menjadi bahasa yang ideal untuk membangun sistem pakar yang mendukung keputusan berbasis pengetahuan dan logika. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.